Ya, kita ingin ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, dari sejumlah opsi yang kemungkinan ada, yang mana kira-kira solusi yang akan diambil oleh Demokrat? Terima kasih, Mbak. Tentunya kami akan lebih memilih jalan kooperatif tentunya jika memang memungkinkan. Tetapi sangat disayangkan jika melihat tren selama ini dalam waktu sebulan terakhir, ini bagaimanapun tadi sudah disampaikan oleh Bang Hanta Yuda juga, bukan Partai Demokrat yang memilih adanya pihak eksternal, tetapi justru adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu oknum kekuasaan berdasarkan kesaksian. Lalu lagi kami sampaikan ya, berdasarkan kesaksian dan bukti yang dikumpulkan dari kader-kader kami yang mengumpulkan ini semua yang melaporkannya kepada kami gitu. Ya. Nah ini kemudian kami melihat bahwa kenapa ada eskalasi ya dari segelintir kader ini kemudian menjadi seakan-akan besar. Lagi-lagi karena adanya dugaan ya yang seperti disampaikan oleh kader-kader kami itu dukungan dari oknum kekuasaan. Tanpa dukungan dari oknum kekuasaan, Mbak, ini hanya riak-riak kecil biasa, Mbak. Dalam partai politik itu wajar kok ada kritik di mana, ada yang tidak puas, ada yang kurang pas. Ya kita kan bisa forum bersama ada di dalam, bisa kita diskusikan baik-baik kan gitu. Ada mekanisme yang ada yang bisa ditempuh gitu. Ya. Menurut Anda, Mas Herzaki, menurut Anda apa ya, tujuannya sehingga ada intervensi dari kekuasaan? Ya ini kan sudah jelas bahwa kemarin motifnya adalah ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat, jadi ketua umum partai dengan jalan pintas, sehingga bisa dipakai sebagai sarana menuju Capres 2024 gitu. Jadi tidak mau berkeringat membangun partai ya. Misalnya mengangkat elektabilitasnya, ya hanya sangat disayangkan kalau misalnya kemudian kita elektabilitasnya sedang baik, sedang bagus, itu kan sangat baik menuju 2024 gitu loh. Kemudian kucuk-kucuk kalau ada orang yang tidak jelas dari luar, apalagi mohon maaf ya elektabilitasnya 0% gitu. Bagaimana mau mengangkat partai, mengangkat diri sendiri aja nggak mampu gitu ya. Jadi kalau dengan Pak Supandi, kami mungkin belum pernah bertatap muka atau bersapa secara langsung. Ya, marilah Pak, sama-sama kita diskusikan. Kami terbuka kok. Ya, kami tidak lagi kritik. Mas Ahaye juga bisa komunikasi gitu. Kalau dari kami sih seperti itu. Hanya kalau misalnya tadi, mohon maaf, ada sedikit perbedaan. Ya, wajar-wajar aja lah kok dari kami. Hanya alasan-alasan tadi terkait dengan KLB atau mempermasalahkan kepemimpinan Mas Ahaye. Mohon maaf, itu semua alasan-alasannya sudah gugur, Mbak, tadi dengan sendirinya. Karena sudah kami sampaikan juga gitu. Ya, kira-kira sih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Supandi. Pak Supandi, ada beberapa poin menarik di sana. Membuka pintu, katakanlah dalam tanda kutip, pintu perdamaian antara BMD dengan juga pengurus pusat Demokrat. Kemudian yang kedua, apakah betul BMD ini ada yang mendorong dari eksternal? Begini, Mbak Tisa, BMD itu berdiri atas sukarela, atas sama perasaan dan tujuan. Partai Demokrat itu modern dan terbuka. Ke atas itu religius, ya, ke kanan itu sosiodemokrasi, ke kiri itu sosionasionalis. Itulah yang menjadikan kami bahan bahwa partai ini akan menjawab partai masa depan untuk menjawab tantangan globalisasi. Kembali kepada Mas Herzaki, tentunya kami senang kompromi tersebut. Dan hasil daripada analisa Mas Hanta Yuda yang memang analisanya itu akurat, kami terima kasih. Dan sebagai referensi, poin kedua adalah tentunya kompromi KLB. Marilah kita kompromi KLB, sehingga Mas Ahaye bisa tampil di Kongres luar biasa. Kalau memang dinyatakan dukungan penuh dari DPC dan DPD, kenapa harus ragu-ragu? Sehingga jikalau Mas Ahaye terpilih, Mas Ahaye sudah diuji tentang tekadnya, kemampuan diplomasinya, kemampuan lobbyingnya, kemampuan karakter kepemimpinannya. Karena untuk menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia yang terbentang Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, itu bukan coba-coba. Oleh karenanya, kalaupun kompromi dengan Kongres luar biasa, itulah ada suatu kompromi di dalam organisasi politik. Kecuali negara, karena negara itu memiliki aset, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Partai politik cuma sumber daya manusia, tidak punya sumber daya alam. Jalan satu-satunya kompromi dengan Kongres luar biasa. Tadi disampaikan Mas Ahaye oleh Mas Herzaki, sudah dapat dukungan. Diam-diam ini itu dan sebagainya lah. Saya tidak bisa lagi ceritakan. Marilah tampil di Kongres luar biasa. Pak Supandi, saya juga akan memberikan support dukungan penuh.
Pak Ya. Supandi, ini dari BMD sangat bersikeras sekali agar segera KLB bahkan AHY tampil di sana. Memang dari BMD sendiri punya beberapa nama atau mungkin satu nama sudah mengkerucut untuk mengalahkan atau memiliki tandingan dari AHY yang dianggap lebih mampu mengurus internal partai. Bukan itu soalnya Mas Andro. Soalnya adalah kalau kandidat ya kami ini kan kami serahkan di dalam forum. Namanya partai terbuka. Mas Herzaki pun saat dia menjabat bagian daripada Kogasma, dia pun nyalek. Di dalam yang namanya kuota caleg itu adalah incumbent DPR RI, pengurus DPD, pengurus DPP, DPD itu. Mas Herzaki bukan di mana-mana, tapi bisa masuk sebagai caleg. Nomor 2 lagi di Kalimantan Barat. Oke. Kemudian kenapa tidak boleh orang lain ingin membangun? Orang lain tentang siapa partai namanya? ini? Orang lain Tapi apakah dari harus- eksternal? Nah. Dukungannya dari mana Pak Supandi? Orang lain siapa saja, saya boleh mencalonkan ketua umum. Mas Andro juga bisa, ya siapa saja terbuka, asal bisa dapat dukungan nanti. Ya gimana Mbak? Bisa. Ada satu Gimana? pertanyaan yang tadi Boleh, dari boleh. saya belum Anda jawab. Apakah mungkin ada pihak eksternal yang mendorong untuk menggelar KLB ini? Seperti yang disampaikan oleh Mas Herzaki. Jadi gini Mbak Tisa, kembali lagi sebuah partai hanya akan persoalan itu diselesaikan internal, tidak ada eksternal. Kalau eksternal masuk pun masuk dari mana? Hah? Nggak bisa. Orang nggak sekolah juga tahu. Dia mau masuk ke rumah orang, ya, masuk ke rumah kita, ya toh. Orang lain tentunya ditanya apakah tamu apa. Kita takut pencuri, tetapi soal partai beda Mbak. Kalau kongres luar biasa itu dilaksanakan, terus kemudian ada yang bisa masuk sebagai calon, kemudian dia terpilih, ya bisa menang. Siapapun Mbak, boleh. Saya sudah dengar-dengar di media Pak Muldoko. Pak Muldoko itu adalah seorang jenderal, ya, yang sudah melewati tahapan di kemiliteran. Bintang 4 loh Mbak, bintang 4. Kalaupun dia mau maju, saya dukung Pak Muldoko. Jadi posisinya Muldoko menurut Kalau Pak dia Supandi mau sangat maju. layak ya Pak Supandi ya. Gini loh, ukuran daripada survei itu tentunya ya dilihat daripada hasilnya. Survei sebagai rujukan, tapi survei adalah gambaran, tapi hasil. Karena beberapa survei yang terjadi pun pernah meleset. Walaupun kita berpegang teguh kepada survei, tapi masih jauh Mbak. Oke, baik. 3-4 tahun lagi. Oke, Saat baik. ini, iya. Kita Mbak dapat Tisa. poinnya. Kita sekarang ingin ke Mas Hanta Yuda. Terakhir tanggapan dari Anda, Mas Hanta Yuda, tetap ingin melaksanakan KLB meskipun mungkin ya bisalah kita kooperatif di sini begitu tadi disampaikan. Halo, Mas Hanta Yuda. Halo, Ya. Nah, partai yang sedang mengalami presidensialisasi partai. Partai figur yang sedang mengalami siklus. Figur kuatnya itu bernama SBY, tidak sekuat pada era sebelumnya. Itu dialami juga oleh partai-partai lain mungkin akan menghadapi. Seperti dulu Golkar di zaman Pak Harto, kemudian melalui faksionalisme. Jadi menajamnya faksionalisme ini menjadi tantangan berat bagi Demokrat. Hari ini, dua faksi yang kuat nyatanya, faksi yang di struktural resmi, dan non-struktural juga menguat perlawanannya. Isunya yang satu mengatakan ada isu kudeta yang berkelindan, bergandengan dengan pihak eksternal, yang kemudian katanya diindikasikan ada pihak yang sedang berkuasa dan seterusnya. Kemudian yang dari struktural, dari eksternal mengatakan, yang non-struktural mengatakan ini bukan, ini problem internal. Adalah mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum AHY dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi. Nah, izinkan saya menyampaikan saran, katakan kepada Pak SBY yang katanya sedang akan turun gunung dan seterusnya. Cara menyelesaikan ini tidak bisa sama dengan 2010 atau bahkan 2024 ketika SBY sedang berkuasa menjadi presiden yang sangat kuat pada saat itu. Hari ini tidak bisa menggunakan logika itu lagi, karena sekarang Pak SBY bukan presiden lagi, tidak sekuat pada 5 atau 10 tahun yang lalu, dan 10 tahun yang lalu yang sedang 2010, yang era Anas Urbaningrum, satu itu. Yang kedua, Partai Demokrat juga sedang tidak berada di dalam kekuasaan. Variabel-variabel ini harus hati-hati. Artinya penyelesaiannya juga harus tepat. Dengan secara singkat yang saya kasih jalan kooperatif, kompetitif, dan degeneratif tadi, bahasa sederhananya adalah kooperatif itu islah, perdamaian, duduk bersama, kompromi politik. Ini jalan terbaik jika bisa dicapai. Dengan cara apa, Pak SBY atau dengan pihak yang non-struktural, siapapun itu duduk bersama. Tanpa KLB, itu jalan terbaik untuk membesarkan partai. Tapi kalau sulit,
istilah perdamaian sulit, lebih baik menurut saya KLB secara terbuka. Sama-sama satu KLB. Keputusan menguji bahwa DPC DPD itu lebih banyak mendukung katanya ingin mengevaluasi AHY atau justru bisa mengokohkan kepemimpinan AHY sebagai ketua umum. Itu bisa menjadi ujian. Yang harus dihindari adalah yang ketiga, akan hancur-hancuran, akan saling melemahkan, ada dua kepengurusan ganda, dan kemudian yang itu yang terjadi yang dirugikan ada Partai Demokrat. Itulah kira-kira opsinya. Opsi pertama opsi terbaik, opsi kedua terpaksa jika harus terjadi, opsi ketiga harus dihindari. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Pak Supandi dan juga Mas Herzaki sudah bergabung di Kabar Petang.